Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat bertemu pada suasana Ramadan yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Yes. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru dan pemirsa di rumah, pada kesempatan Ngabuburit kali ini kita akan membahas salah satu ibadah besar dalam Islam, yaitu ibadah haji. Walaupun mungkin sebagian dari kita belum memiliki kesempatan untuk melaksanakannya sekarang, tetapi penting bagi kita untuk memahami apa itu haji dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dalam kitab pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan tentang apa haji itu. Jadi dalam kitab dijelaskan bahwa wa qasdul baitil harami lin nusuki. Artinya haji ialah menyengaja pergi ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Baitul Haram yang dimaksud adalah Ka'bah di kota Mekah. Jadi haji adalah ibadah yang dilakukan dengan cara pergi ke kota Mekah dengan niat beribadah kepada Allah. Perjalanan haji bukan hanya perjalanan biasa, tetapi perjalanan ibadah yang penuh dengan makna. Maka orang yang berhaji biasanya harus menempuh perjalanan yang jauh, memakan biaya yang besar, dan meninggalkan keluarga untuk sementara waktu. Karena itu, dalam Islam, haji termasuk ibadah yang sangat istimewa. Bahkan, haji menjadi rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Pembahasan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan ibadah haji dalam kitab. Di sini dijelaskan bahwa hiya a'malul haji ka'arkanihi wa wajibatihi. Jadi ibadah haji adalah serangkaian pekerjaan dalam haji seperti rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban dalam haji. Artinya, haji tidak hanya sekedar pergi ke Mekah saja, tetapi di sana ada beberapa amalan yang harus dilakukan seperti ihram, wukuf, tawaf, dan lain sebagainya. Setiap amalan tersebut memiliki aturan dan tata cara yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian, terkait rukun-rukun haji, dalam kitab disebutkan bahwa rukun haji di sini ada 5. Yang pertama yaitu al-ihramu ma'an niyah. Jadi yang pertama ihram disertai dengan niat. Ihram di sini adalah keadaan ketika seseorang mulai masuk dalam ibadah haji dan memakai pakaian ihram dan berniat melaksanakan haji. Contohnya, laki-laki memakai 2 kain putih tanpa jahitan, sedangkan perempuan memakai pakaian yang menutup aurat. Pada saat ini, seseorang harus menjaga dirinya dari berbagai larangan ihram. Rukun yang kedua yaitu al-wukufu bi Arafah, artinya wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Inilah salah satu momen paling penting dalam ibadah haji. Bahkan ada ungkapan al-hajju Arafah, yaitu haji itu sendiri adalah wukuf di Arafah. Di sana para jamaah haji berbanyak doa, zikir, dan memohon ampun kepada Allah. Rukun yang ketiga yaitu at-tawafu haulal ka'bati sab'an. Artinya tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf di sini dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Hal ini mengajarkan bahwa pusat ibadah seorang muslim adalah Allah SWT. Seperti ibadah haji yang mengelilingi Ka'bah, maka hidup kita harus berputar pada ketaatan pada Allah. Kemudian rukun yang keempat yaitu as-sa'yu baina Shafa wal Marwati sab'an, yaitu sa'i antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i di sini dilakukan dengan berjalan atau berlari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i di sini mengingatkan kita pada kisah Siti Hajar yang berlari mencari air untuk anaknya yaitu Nabi Ismail. Dan dengan peristiwa itu akhirnya Allah memunculkan air Zam-Zam. Hal ini mengajarkan pada kita bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian rukun yang kelima yaitu al-halqu wa taqsir, yaitu mencukur atau memotong rambut. Setelah menyelesaikan ibadah haji, jamaah haji di sini mencukur atau memotong rambut sebagai tanda selesainya ibadah haji. Hal ini juga melambangkan kerendahan hati atau kepasaran kita pada Allah SWT.
Pembahasan selanjutnya yaitu terkait wajib-wajib haji. Dalam kitab disebutkan bahwa ada 5 wajibnya haji. Yang pertama yaitu al-ihramu minal miqat, yaitu memulai ihram dari miqat. Miqat di sini adalah batas tempat antara seseorang harus memulai berniat untuk ihram. Artinya seseorang yang melakukan ibadah haji tidak boleh sembarangan dalam memulai ihram. Kewajiban yang kedua yaitu ramyul jimar atau melempar jumroh. Jadi jamaah haji melempar batu kecil ke tempat jumroh di Mina. Hal ini menambahkan bahwa menolak godaan dari setan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus berani menolak godaan buruk. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu al-mabitu di Musdalifah, yaitu bermalam di Musdalifah. Setelah hari Arafah, jamaah haji bermalam di Musdalifah sebelum menuju ke Mina. Dan kewajiban yang keempat yaitu al-mabitu di Mina layaliyatat tasyrik, yaitu bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Kemudian kewajiban yang kelima yaitu tawaful wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Ini menjadi tanda perpisahan dengan Ka'bah sebelum kita kembali ke negara masing-masing. Pembahasan selanjutnya yaitu larangan-larangan saat berihram. Dalam kitab disebutkan bahwa larangan dalam ihram ada 10. Yang pertama yaitu memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Jadi ketika ihram, 2 kain yang kita gunakan itu full tidak berjahit. Kemudian yang kedua yaitu menutup kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Yang ketiga, menyisir rambut atau memberi minyak. Yang keempat, mencukur rambut. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, memakai minyak wangi. Yang ketujuh, berburu hewan. Yang kedelapan, melakukan akad nikah. Yang kesembilan, berhubungan suami istri. Dan yang ke-10, bersentuhan dengan syahwat. Jadi larangan-larangan ini mengajarkan pada kita bahwa saat menjalankan ibadah haji, seseorang harus lebih menjaga diri dan fokus pada ibadah kepada Allah. Anak-anakku sekalian, jika itu dulu dengan Nisa di rumah, walaupun saat ini mungkin kita belum bisa melaksanakan ibadah haji, tetapi dengan mempelajari ibadah haji ini, kita memiliki banyak pelajaran bagi kehidupan kita. Dari ibadah haji, kita belajar terkait kesabaran, kesederhanaan, dan ketaatan kepada Allah, dan persaudaraan sesama muslim dari seluruh dunia. Semoga suatu saat nanti Allah memberikan kita kesempatan untuk menjadi tamu Allah di Tanah Suci, untuk melaksanakan ibadah haji dan dengan penuh keikhlasan. Semoga di hari ke-26 di bulan Ramadan ini, kita semakin berbanyak ibadah dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada penutup pembahasan fikih pada Ngabubur Hits Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.